Jika dengan alasan kerinduan akan pemimpin muda untuk memimpin Jakarta, rasanya banyak tokoh muda yang jauh lebih berkompeten dari Kaisang atau keluarga Jokowi. Ridwan Kamil dipilih jadi opsi utama karena Anies Baswedan harus dihentikan dengan cara apapun, termasuk Ahok bila akan maju lagi. Jakarta yang punya nilai tentang etika dan adab berpolitik, bukan memaksakan Asian value untuk praktek dinasti politik dengan dalih human rights. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the Setelah putusan Mahkamah Agung soal aturan batas usia 30 tahun dihitung saat pelantikan gubernur, bukan saat pendaftaran, ini jadi karpet merah bagi Kaisang, putra bungsu Jokowi, untuk ikut dalam pilkada nanti, baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Sejak saat itu, Kaisang mulai bergerilya promosi dan kampanye di berbagai titik Jakarta. Bahkan baru-baru ini, Kaisang terpantau belusukan di Cempaka Putih usai sholat Jumat sambil bagi-bagi buku tulis dan dibagikan kepada anak-anak. Anak bungsu Jokowi ini bahkan mentraktir makan gratis warga untuk makan bakso. Kampanye halus ini ngakunya sih udah biasa dilakukan sejak dulu, walaupun baru kali ini terlihat oleh media. Tapi sebenarnya sudah bisa dibaca arahnya kemana. Jelas untuk kampanye Pilgub Jakarta 2024. Minimal tes ombak dulu itu sangat perlu untuk memetakan respon masyarakat Jakarta. Caranya cukup mirip dengan kelakuan kakaknya di Pilpres 2024 kemarin. Curi start kampanye walaupun belum sah jadi calon wakil presiden dan masa kampanye belum dimulai oleh KPU. Jokowi juga masih berusaha bohong bahwa Kaisang tidak bisa ikut pilkada. Tapi siapa yang percaya? Belakangan juga pada akhirnya dia mulai merubah sikapnya. Yang menarik, aksi belusukan ini dilakukan setelah Jokowi dan Ketum Parpol Kabinet Indonesia Maju membahas duet Ridwan Kamil dan Kaisang di Istana Negara. Mereka wacananya disiapkan untuk bertarung di Pilgub Jakarta nantinya. Ridwan Kamil dipilih jadi opsi utama karena Anies Baswedan harus dihentikan dengan cara apapun, termasuk Ahok bila akan maju lagi. Jakarta adalah provinsi paling strategis bagi penguasa agar semua urusan uang, hukum, dan politik bisa lancar. Bahaya bila sampai membiarkan lawan politik menguasai kota dengan intensitas perhatian publik terbanyak di Indonesia. Saya beberapa hari ini sedang berusaha mencari alasan apa yang menjadi daya tarik seorang Kaisang sehingga partai seperti PSI dan koalisinya hari-hari sibuk menjual nama Kaisang di Pilkada Jakarta untuk nantinya. Sayang, sampai sekarang saya tak menemukan alasan yang objektif. Bagi saya, Kaisang ini miskin pengalaman, miskin gagasan, miskin akhlak, miskin idealisme pula. Tapi anehnya, kok dia dianggap sebagai penentu pemilu DKI Jakarta hanya karena statusnya sebagai anak seorang presiden. Sungguh tak masuk akal bagaimana nantinya jika Jakarta dipimpin oleh Kaisang, manusia yang hari-harinya berprofesi sebagai YouTuber dan ketum partai karbitan dalam 2 hari. Kaisang bahkan tidak paham apa itu definisi visi dan misi. Bahkan dalam beberapa momen, opininya disetir oleh istrinya sendiri. Lalu, mengapa partai-partai kaum all-in begitu bernafsu untuk memaksakan Kaisang menjadi calon gubernur atau setidaknya calon wakil gubernur sekelas kota Jakarta? Bukankah para pengurus partai Golkar, PAN, Gerindra, PSI, termasuk PKS adalah orang-orang cendekiawan dan berpendidikan tinggi, dan mereka tentu paham soal bahaya dinasti politik. Mereka pasti paham soal itu. Mereka juga sudah memakan asam garam dunia politik bahkan sejak Orde Lama dan Orde Baru. Tapi orientasi kekuasaan membuat pikiran soal kompetensi, rekam jejak, visi dan misi menjadi tak penting lagi. Selama ada Jokowi, selama itu pula nama keluarganya akan dijadikan sebagai boneka politik untuk memutuskan tujuan para oligarki-oligarki di belakangnya. Bagi saya, kehadiran Kaisang di Jakarta sangat melecehkan intelektualitas warga Jakarta. Warga Jakarta berarti mempersilahkan secara sadar praktek nepotisme tumbuh semakin subur di tengah tuntutan kompetensi dan skill yang mumpuni untuk kemajuan bangsa.
Praktek ini akan menjadi contoh buruk, di mana untuk mencapai sesuatu harus memiliki orang dalam, termasuk menggunakan suap untuk memperlancar segala urusan. Apalagi jika sampai Kaisang terpilih. Ini menandakan selera warga Jakarta makin rendah soal leadership, gagasan, dan dialektika, membuat pertimbangan soal kualitas dan etika tak lagi menjadi pikiran utama dalam menentukan pilihan. Ingat, dulu Jakarta punya gubernur-gubernur yang hebat pada masanya. Ada Ali Sadikin yang karismatik dan disegani, termasuk kebijakannya yang kontroversial, tapi dia berhasil merubah wajah Jakarta menjadi jauh lebih maju. Sutioso dengan karakter tegas dan tanpa pandang bulu, yang juga berhasil memulai Transjakarta hingga sekarang menjadi ikon Jakarta. Ada Ahok yang mempermudah segala layanan publik, KJP, KJS, RPtra, rusun bagi warga bantaran kali, berani melawan preman lapangan dan preman anggaran, hingga membangun transportasi yang terintegrasi dengan MRT dan LRT yang membawa banyak perubahan besar bagi wajah transportasi dan birokrasi Jakarta. Lalu, tren gubernur hebat Jakarta itu akan diputus oleh seorang Kaisang yang hanya bermodalkan nama besar ayahnya. Persoalan Jakarta tak bisa ditangani dengan cara-cara selengean dan santuy yang tak terkonsep dan tak tertata dengan rapi, atau hanya sekedar joget-joget dan gimmick semata. Apalagi jika kita melihat rekam jejak Kaisang, gurita bisnis Kaisang ternyata banyak yang gulung tikar dan bangkrut. Padahal dulu usahanya begitu dibanggakan oleh sang ayah atau Jokowi di depan para pengusaha-pengusaha besar Indonesia. Bahkan saya dan jutaan warga Indonesia sempat dibuat kagum dengan usaha pisang gorengnya. Saya khawatir, jika mengelola bisnis goreng pisang saja tidak becus, bagaimana rakyat percaya dia bisa mengelola anggaran 80 triliun per tahun? Model pengelolaan macam apa yang akan diterapkan untuk Jakarta? Bisa-bisa Jakarta bangkrut, utangnya makin besar, sementara program tak ada yang jalan kecuali melanjutkan urusan makan siang gratis kakak kandung dari pemerintah pusat. Kekhawatiran saya bisa saja tidak terjadi mengingat jumlah penduduk miskin Jakarta hanya 4,6%, apalagi tingkat pendidikan dan melek politiknya sudah jauh lebih baik dibanding daerah lain. Mestinya warga Jakarta tak tergiur dengan bansos yang jor-joran dan gimmick demi menutupi ketidakmampuan menerasikan visi dan misi. Warga Jakarta harus bisa menghadirkan pemimpin yang bisa melanjutkan tradisi membangun Jakarta yang visioner, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jakarta adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya, miniatur Nusantara yang di dalamnya terdiri dari beragam kelompok suku, agama, etnis, hingga golongan apapun. Jika dengan alasan kerinduan akan pemimpin muda untuk memimpin Jakarta, rasanya banyak tokoh muda yang jauh lebih berkompeten dari Kaisang atau keluarga Jokowi. Kita bisa melakukan konvensi para anak-anak muda dari dalam maupun luar negeri. Partai politik mestinya memberi fasilitas yang lebih kepada putra-putri terbaik bangsa, bukan hanya kepada keluarga penguasa. Mereka yang paham persoalan Jakarta, bukan yang sekedar numpang lalu berganti KTP menjadi warga Jakarta, apalagi yang hanya menjadikan Jakarta sebagai ajang uji coba kepemimpinan. Jakarta bukan untuk coba-coba. Persoalan yang sudah rumit bukan untuk ditangani dengan cara yang bercanda, karena hasilnya juga jelas akan bercanda juga. Jakarta yang punya nilai tentang etika dan adab berpolitik, bukan memaksakan Asian value untuk praktek dinasti politik dengan dalih human rights. Kemajuan kota megapolitan sekelas Jakarta harus ada di tangan orang-orang yang berkompeten, karena dunia akan melihat Indonesia sebagaimana mereka melihat Jakarta. Warga Jakarta, tentukanlah nasibmu sendiri lewat analisa yang matang soal rekam jejak, visi misi, konsep KKN, kesetaraan, pluralisme, dan masa depan Indonesia Emas 2045, bukan Indonesia Cemas 2045. Saya John Sitorus, Insight.